Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Sebagai seorang muslim tentunya kita yakin bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga kita hanya beriman kepadanya, tunduk kepadanya dan juga selalu mengakui nikmat-nikmat yang datang dari sisinya. Dan salah satu bukti kita mengakui adalah kita bersyukur. Termasuk nikmat terbesar adalah Allah masih memberi kita umur hari ini untuk bisa melanjutkan estafet kehidupan yang harusnya kita jadikan sebagai hari emas kita, di mana kita memaksimalkan ibadah-ibadah yang mungkin belum kita kerjakan atau yang sudah kita kerjakan namun butuh tambahan secara kuantitas dan kualitas nanti di timbangan amal. Juga kita memperbaiki apapun yang salah, menyempurnakan apa yang kurang, serta sekaligus memohon maaf kepada Allah dan bertaubat bila memang ada kesalahan-kesalahan. Sehingga pada saat ajal datang nanti kita akan selamat tentunya dari apa yang telah diancamkan kepada para pembangkang dan juga pelanggar. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita juga kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan untuk dijadikan sebagai suri tauladan dan mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah. Dan tentunya harapan kita selain mengucapkan salam hormat dengan mendapatkan balasan, kita juga akan berada di sisi beliau nanti di surga Firdaus. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan lanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib dan masih dalam kitab jihad. Pada waktu yang lalu Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab nomor 7 di kitab jihad. Dan sudah sempurna kita membahas tentang anjuran memohon mati syahid. Ada 3 urutan hadis 1 sampai 3, namun ada 4 riwayat. Karena 3-nya ada 3A dan 3B. Dan sudah kami himbaukan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah agar kita berharap pada saat meninggal nanti, toh juga kita akan meninggal, Allah tutup dengan husnul khatimah. Dan yang terbaik adalah kalau seseorang mati syahid. Itu yang terbaik. Jadi nggak perlu khawatir untuk menghadapi kematian. Sudah kami sampaikan, mati adalah sebuah pintu yang harus semua kita lalui. Dan hampir setiap hari kita melalui kematian tersebut, yaitu tidur. Sudah kita jelaskan hadis Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Bagaimana kita pada saat ngantuk malam hari terus meletakkan kepala di bantal lalu kita sudah tidak sadarkan diri, kurang lebih seperti itu kematian akan datang. Dan memang dengan kematian inilah kita akan bertemu dengan Allah, kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW, kita melihat semua balasan amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan. Kita juga tentunya akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai dari kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal, asal mereka beriman tentu akan satu tempatnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala tulus agar pada saat meninggal ditutup dengan husnul khatimah. Jadikan rutinitas doa kita. Dan sekali lagi yang terbaik adalah mati syahid, ya. Hadis nomor 1 di bab nomor 7 kembali saya ingatkan, kata Nabi SAW, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidq ballagahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi. Barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, benar-benar dia tulus memintanya, toh sudah kami sampaikan tadi bahwasanya juga orang pasti akan meninggal cepat atau lambat. Dan kalau kita tahu kita akan meninggal, kenapa tidak minta ini? Minta sungguh-sungguh, maka Allah akan menyampaikannya kepada tingkatan para syuhada. Maksudnya nanti di surga tetap dapat derajat para syuhada sekalipun ia meninggal di atas tempat tidurnya. Jadi toh kita akan mendapatkan kedudukan tersebut hanya dengan tulus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis nomor 2 juga serupa gitu ya. Kata Nabi SAW, man talaba syahadata sadikan u'tiyaha walau lam tusibhu. Barang siapa yang memohon mati syahid dengan sungguh-sungguh, niscaya pahala mati syahid akan diberikan kepadanya walaupun ia tidak menimpanya atau tidak mendapatkannya. Dan sudah kita singgung juga tentunya, mati syahid cukup banyak, yang tertinggi levelnya mati di medan perang. Dan kami sudah himbaukan di pertemuan yang lalu agar setiap orang di antara kita, dan Alhamdulillah Indonesia terbuka peluang untuk datang ke Palestina. Selain mengunjungi Baitul Maqdis, sholat di Masjid Aqsa yang mendapat keutamaannya, juga kita bisa niatkan untuk masuk ke wilayah konflik kaum muslim, itu wilayah jihad. Maka kita mendapatkan pahala ribatnya, mendapatkan pahala jihadnya walaupun kita tidak ikut berperang.
Dan kalau sampai meninggal, berarti kita meninggal sudah tersentuh dengan debu medan perang yang sudah kita jelaskan semua hadisnya di bab-bab yang lalu gitu ya. Dan kemudian juga kita minta kepada Allah mati, kalau memang Allah belum takdirkan mati di medan perang, maka minimal matinya juga tetap syahid. Seperti mati tenggelam, mati kena reruntuhan, mati terjungkal dari tunggangan, mati tertimpa reruntuhan, kemudian mati pada saat wanita melahirkan, ada orang meninggal karena membela hartanya, kehormatan dan keluarganya. Jadi cukup banyak orang yang meninggal semuanya kena penyakit jenis perut, apapun penyakit perut itu mati terhitung mati syahid. Orang yang kena wabah. Jadi cukup banyak jenis-jenis orang yang mati syahid, tinggal Allah yang aturkan. Toh juga kita pada saat meninggal tidak rasa apa-apa kecuali satu, yaitu sakaratil maut, proses pencabutan ruh oleh malaikat. Jadi nggak ada lagi orang yang ditabrak kereta api mengatakan aduh kepala saya sakit, atau orang meledak di pesawat, aduh badan saya panas kena ledakan api. Nggak ada lagi yang dirasa itu semuanya. Orang yang mati hanya melihat malaikat maut mencabut ruhnya. Orang beriman mudah, orang kafir sulit, selesai. Itu sudah diberikan bocorannya. Oleh karena itu tidak perlu khawatir, berharap agar ditutup dengan mati syahid. Kita akan masuk itu kesimpulan kurang lebih bab nomor 7. Ya. Kita tidak bacakan kembali semua hadisnya. Sekarang kita masuk ke bahasan kita bab nomor 8 yang berbunyi anjuran memanah di jalan Allah dan mempelajarinya, dan ancaman bagi orang yang mengabaikannya setelah mempelajarinya karena tidak suka padanya. Kita bisa baca dari judul ini tentunya ya. Berarti kita bagi dua. Yang pertama adanya anjuran belajar memanah, laki-laki dan perempuan ya. Dua-duanya, tapi terutama kaum laki-laki. Ini harusnya dijadikan sebagai olahraga ya. Karena memang memanah ini bagian daripada perintah. Nanti kita baca banyak sekali hadis Nabi SAW yang memerintahkan umatnya untuk belajar memanah. Itu tidak sulit tentunya ya. Itu sangat mudah. Kita pun bisa meluangkan waktu-waktu kita kosong, misalnya di weekend, bisa sekeluarga, ya, dan seterusnya lah. Mungkin bisa panggil pelatihnya ke rumah. Itu tidak dilarang juga ya oleh pemerintah kita berolahraga. Memanah maksud dalam olahraga gitu ya. Ini ada anjuran. Dan kalau diniatkan karena ingin menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan pahala dari panahan tersebut. Bagian kedua dari judul kita adalah adanya larangan melupakan dan meninggalkan kalau sudah belajar. Ya. Jadi nggak boleh kita berhenti, gitu ya. Jadi harusnya kita terus lanjutkan. Ya, dikatakan sini karena tidak suka padanya, udahlah saya bosan nggak mau manah lagi. Nah itu tidak boleh. Ya. Ini khusus babnya membahas masalah ini. Nanti kita dengarkan kenapa memanah sangat dianjurkan dalam Islam. Kita akan baca hadis pertama. Dalam bab ini dengan sanad sahih, ini urutan 1279 dari awal kita belajar berbunyi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat berada di atas mimbar, membaca firman Allah dalam surah Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Al-ayah, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. Saat Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Al-Anfal, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, para musuh-musuh Allah, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, keterampilan apa saja yang kamu bisa, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Mempelajari kuda, penunggangi kuda ya. Lalu Nabi SAW sampaikan potongan awal ayat, dan persiapkanlah ya, untuk menghadapi mereka musuh-musuh Allah dengan kekuatan apa saja. Nabi fokus ke potongan ayat ini. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Maksudnya kekuatan pasukan muslim kalau menghadapi musuh, yang paling hebat mengalahkan musuh adalah memanah gitu ya. Kemudian juga bisa bermakna yang lain tentunya, bahwasanya memanah itu yang paling baik untuk kesehatan tubuh, untuk melatih keterampilan atau skill gitu ya. Ketahuilah, Nabi ulangi lagi, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Lalu Nabi ulangi 3 kali, ketahuilah bahwa sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dari hadits ini kita bisa ambil pelajaran yang pertama, pentingnya seorang Muslim peduli dengan keterampilan-keterampilan perang. Ya, apapun itu sifatnya ya. Kalau kita mengikuti perkembangan zaman sekarang dengan mempelajari senjata dan segala macam, itu adalah hal yang positif. Tapi tentu tidak melanggar peraturan-peraturan pemerintah gitu ya. Sekarang ada orang bisa latihan nembak, membayar misalnya,
Apalagi kalau mana-mana itu sudah umum sekali ya, olahraga gitu. Di mana-mana kita bisa beli busur panah dan anak panahnya gitu ya. Intinya sebenarnya ini bagian daripada perintah Allah. Kita disuruh mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh-musuh Allah ya. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, ya, penulis buku Minhajul Muslim dan buku-buku yang lainnya tentunya. Bukunya ini sudah kami bedah juga di YouTube ada tentunya. Minhajul Muslim kurang lebih hampir 1000 lembar ya, 975 lembar kurang lebih jumlahnya. Semua sudah kami bedah kecuali bab khusus warisan saja. Nah beliau mengatakan bahwasanya semua negara Muslim harusnya menerapkan wajib militer. Ya. Dan memang negara kita yang belum ya. Tapi di Malaysia ada, di Singapura ada, negara tetangga itu mereka wajib militer gitu ya. Semua warganya wajib militer. Nah wajib militer ini ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Dilatih militer memang bagaimana dia mengenal senjata. Dan dia hanya dipanggil kalau dibutuhkan oleh negara. Nah kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, harusnya setiap negara muslim menerapkan ya, wajib militer untuk warganya. Dan semua yang sudah ikut wajib militer, walaupun dia sudah selesai setahun atau 2 tahun pelatihan itu, kedisiplinan, mengenal senjata, mengenal strategi perang dan segala macam, sementara mereka nunggu ya dipanggil oleh negara, maka mereka terhitung sedang ribat. Mereka terhitung sedang ribat. Masih ingat bahasan ribat ya? Ya, Allahu a'lam. Ya. Ya, bab ribat itu berarti orang mengikat diri di jalan Allah, gitu ya. Jadi orang yang datang di medan perang, kemudian dia siap-siap kapan diserang musuh dia melawan, itu namanya ribat. Kita sudah tahu satu hari ribat di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, gitu ya. Kita sudah jelaskan juga bagi kita yang dimudahkan Allah masuk ke Palestina, sebenarnya kita masuk bisa niat ribat, gitu ya. Walaupun cuma 3 hari, 4 hari masuk di sana itu bisa diniatkan ribat, ya. Dan insya Allah nanti di pertengahan Ramadan kami ada program lagi umroh plus Aqsa, gitu ya. Jadi 15 Ramadan masuk sampai 20 Ramadan kita habiskan waktu di sana, sholat di Masjid Aqsa dan buka puasain orang di sana. Yang saya ikut berbuka puasa dan membuka puasakan orang. Setelah itu baru masuk 10 terakhir Ramadan di Mekah. Setelah Lebaran, sholat Id baru kita ke Madinah 2 hari baru balik ke Indonesia. Itu salah satu program. Tentu Bapak Ibu bisa buat program sendiri ya. Kalaupun tidak ikut dengan kami maka bisa buat program sekali seumur hidup minimal. Mumpung memang masih terjajah. Bukan kita gembira dengan terjadi Palestina, bukan. Tetapi memang kalau kita mau cari negeri yang ada jihad benarnya sekarang Palestina. Ya, tidak ada negara, kita tidak temukan negara yang lain untuk sementara yang sudah pasti. Musuhnya orang Yahudi, ya setiap hari mereka memang menghadapi orang-orang Yahudi yang bisa menyerang mereka setiap saat gitu ya. Dan seterusnya. Nah seperti itu gambarannya tentunya. Baik, jadi kita ambil pelajaran dari pertama dari ayat ini, dari hadits ini adalah bagaimana seorang muslim belajar untuk ya melatih skill dan keterampilannya. Walaupun minimal misalnya Bapak Ibu baca aja, baca informasi tentang peperangan, tentang mengenal senjata, bukan untuk kriminal. Tapi memang karena perintah Allah SWT itu tidak dilarang orang untuk pelajari itu ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, tadi sudah kita sampaikan perkataan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, kalau negara-negara Islam himbauan beliau justru harus menerapkan wajib militer dan semua muslim yang sudah latihan militer dan mereka tidak ikut berperang, hanya menunggu saja di rumahnya dengan aktivitas sehari-harinya, tetap dihitung ribat. Ya, dihitung ribat, dia dapat pahala jihad ya. Karena adanya wajib militer tersebut. Memang hampir semua negara sih ya menerapkan masalah itu kecuali beberapa negara gitu ya. Negara-negara Islam yang lain juga kalau tidak salah seperti Mesir, Tunis, Jazair itu semua juga ada wajib militernya. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Kemudian selanjutnya tentu di sini berarti kita juga melatih skill-skill yang lain ya. Misalnya kalau Bapak Ibu suka olahraga tertentu, cari olahraga yang memang melatih fisik kita. Yang itu diniatkan memang untuk menjalankan firman Allah ini. Jadi bukan hanya sekedar olahraga biasa saja gitu ya. Pelajaran yang kedua, adanya keutamaan belajar memanah. Karena Nabi SAW memastikan kekuatan itu baik untuk mengalahkan musuh atau melatih skill tubuh kita, diri kita sendiri, itu adalah memanah. Ya, itu adalah memanah. Maka ini ada anjuran untuk menguasainya karena Nabi SAW ulangi sampai 3 kali. Ketahuilah kekuatan kalian mengalahkan musuh untuk diri kalian sendiri secara fisik adalah memanah. Nabi ulangi sampai 3 kali. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi bagian pegang buku inna ya. Ala inna, lihat bahasa Arabnya enggak? Nah inna itu diistilahkan dalam bahasa Arab atau retorika bahasa Arab
grammar bahasa Arab namanya harfut ta'kid. Huruf yang digunakan untuk memastikan kalau yang datang sesudahnya informasi penting. Inna, anna, lakinna dikenal dengan inna wa akhwatha. Jadi inna dan saudara-saudaranya itu ya. Makanya Nabi SAW gunakan itu. Ala inna, ketahuilah pasti kekuatan itu untuk mengalahkan musuh dan untuk juga skill kalian yang terbaik adalah memanah. Nabi ulangi sampai 3 kali. Sekarang kita masuk hadis nomor 2. Ada 2A dan 2B. 2A-nya dengan sanad sahih. Dan itu tadi hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadis 2A ini dengan sanad sahih urutan 1280 dari awal belajar berbunyi dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, "Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qaumin yantadilun, faqala irmu bani Ismail, fa inna abakum kana ramiyan, irmu wa ana ma'a bani fulan." فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا وأنا معكم كلكم. Artinya kata Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah melewati satu kaum yang sedang berlomba memanah. Maka beliau pun bersabda seraya memotivasi mereka, panahlah wahai anak cucu Ismail, karena sungguhnya bapak kalian adalah seorang pemanah. Panahlah dan aku akan bersama dengan suku fulan. Ya, kebetulan ada pertandingan antara 2 suku. Nabi SAW tunjuk salah satu suku itu mengatakan saya sama mereka. Lalu salah satu kelompok yang Nabi tidak bergabung sama mereka, yang bertanding, tidak mau memanah. Pada saat musuhnya memanah atau rivalnya memanah, mereka tidak mau memanah. Maka Rasulullah SAW tanya, kenapa kalian tidak memanah? Maka mereka menjawab, bagaimana kami akan memanah sedangkan engkau bersama mereka? Ya, Anda bersama mereka ya Rasulullah. Artinya kami malu, nggak mungkin kami mau memanah tanding sementara Anda di situ, gitu ya. Adabnya nggak masuk akal ini, gitu. Nggak bisa kami lakukan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, panahlah dan aku bersama kalian semuanya. Nabi SAW akhirnya menyatakan mendukung semuanya, bukan di pihak tertentu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan selainnya. Kita baca juga 2B-nya karena masih satu nomor urut. 2B dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan diriwayatkan juga oleh Ad-Darul Qutni. Darul Qutni nama seseorang tentunya penulis buku hadis. Hanya saja dalam riwayatnya dia mengatakan Nabi SAW bersabda irmu wa ana ma'a banil adrak atau adra tepatnya. Irmu wa ana ma'a banil adra. فأمسك القوم وقالوا ما كنت مع من كنت معه فأنا يغلب قال ارموا وأنا معكم كلكم فرموا عامة يومهم فلم يفضل أحدهم الآخر أو قال فلم يسبق أحدهم الآخر أو كما قال. Kata Nabi SAW, panahlah sedangkan aku akan bersama dengan Bani Al-Adra. Ini salah satu nama suku. Kalau riwayat 2A tidak disebutkan nama suku yang Nabi dukung, di sini Nabi atau di riwayat ini disebutkan. Lalu mereka menahan diri, lawannya tidak mau memanah, dan mereka berkata, siapa saja yang engkau bersamanya wahai Rasulullah, maka bagaimana mungkin bisa dikalahkan? Pasti Anda akan menang. Kami semua juga tidak enak melawan Anda dan seterusnya. Ya. Beliau SAW bersabda, panahlah dan aku akan bersama kalian semuanya. Maka mereka pun melakukan perlombaan memanah itu sepanjang hari. Namun tidak ada satu kelompok pun yang menang atas yang lain, atau ia mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan yang lain, atau seperti kata yang ia katakan. Dua buah riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan sahabat Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa ini kalau belum pernah dengar ceritanya adalah sahabat Nabi yang kuat sekali kalau berlari. Sampai dikatakan dalam kisahnya beliau bisa mengalahkan cepatnya kuda. Ya. Salamah bin Aqwa sangat terkenal ya. Sampai pernah ada suku Ghatafan menyerang Madinah, lalu dia mengejar para penyerang tersebut dengan kakinya. Ya, orang yang sangat kuat sekali. Jadi memang di masa Nabi SAW itu, memang Nabi SAW mendukung kaum muslimin untuk melatih fisik mereka. Ya, untuk berlatih. Bahkan Nabi SAW dalam jihad mengizinkan antara 15-20 wanita yang ikut berperang. Selain mereka membantu masak misalnya atau membantu mengobati orang yang terluka, mereka pun ikut berperang. Makanya di perang Uhud, Nabi SAW memuji Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha, wanita yang sangat mulia,
kalau terdengar panggilan jihad, dia langsung motivasi suami dan anak laki-lakinya untuk berperang dan dia pun ikut berperang. Dan kata Nabi SAW, waktu terjadi penyerangan Quraisy di Uhud kepadaku, aku melihat semua serangan-serangan Quraisy dari anak panah dan tombak-tombak atau lembing itu dipatahkan oleh Nusaybah binti Ka'ab. Berarti wanita ini punya keterampilan. Dan dari riwayat ini berarti Nabi tidak larang wanita untuk belajar gitu ya. Oleh karena itu mereka memiliki fisik-fisik yang sangat kuat gitu. Ya, pelajaran pertama tentang pengenalan sedikit tentang Salamah bin Aqwa, dan ini tentu ada bahasan di serial Sahabat yang insya Allah akan diangkat di YouTube nanti dari kajian kami ya. Sekarang sudah ada di jilid 4 sahabat-sahabat Rasulullah, dan nanti akan terus berlanjut sampai kita menyelesaikan. Jadi sudah ada puluhan, sudah 50 lebih sahabat yang kita bahas tentang pribadi-pribadi mereka. Itu bisa diikuti insya Allah di playlist YouTube kami. Pelajaran yang kedua, bahwasanya Nabi SAW mendukung umatnya untuk belajar memanah. Terbukti beliau menemukan ada 2 suku di Madinah yang saling berlomba memanah, maka beliau berhenti lalu mendukung mereka, memberikan dukungan. Jadi pentingnya pemimpin, pentingnya orang tua mendukung anak-anaknya untuk masuk ke ranah ini ya. Jadi dilajar anak-anaknya untuk punya keterampilan. Apapun yang kita belum kuasai sebagai orang tua, belum tentu anak-anak kita nggak bisa ya. Dan jangan tolok ukur kemampuan anak diukur dari kita. Sebagai contoh misalnya, pernah ada satu sekolah Islam di daerah Depok minta saya jadi penasehatnya. Saya tidak usah sebutkan namanya karena memang saya sudah mengundurkan diri dari penasehat di sekolah itu karena padatnya jadwal. Saya tidak mungkin, saya inginnya kalau memang jadi penasehat ya saya sekalian maksimal. Tapi ini karena saya belum bisa, saya mengundurkan diri mungkin setahun 2 tahun berjalan. Intinya waktu itu mereka sempat bawa jadwal kurikulum. Di antaranya mereka buat program kelas 1 SD itu hafal 5 juz Al-Quran. Kelas 2 SD 5 juz lagi. Sampai nanti tamat SD 6 tahun berarti hafal 30 juz. Lalu orang-orang ini pada mengatakan pada saya, Ustaz, kira-kira ini anak-anak mampu gak ya? Saya mengatakan kalau tolok ukurnya adalah diri antum, mereka tidak akan mampu. Karena mungkin rata-rata mereka belum hafal Quran. Sehingga kita merasa, bisa gak sih anak saya? Nah, itu keliru. Tapi berikan kurikulum itu dan nanti kita evaluasi. Jalankan saja, gitu kan. Jadi misalnya bapak ibu buatin program anaknya, nak nanti pokoknya 1 bulan ibu mau, ayah mau kamu sudah hafal 3 juz ya. Tidak usah bilang, oh mampu nggak ya anak saya. Karena kita lihat diri kita sendiri 1 juz pun belum hafal misalnya. Tidak, keliru. Potensi anak-anak itu sangat besar. Potensi anak-anak sangat besar. Kalau kita nggak sibukkan pada hal yang positif, maka mereka akan sibuk dengan hal yang lain. Ya, makanya anak-anak itu kadang-kadang merasa rasa capeknya itu beda sama kita ya. Mereka mungkin tidak rasa capek kecuali nanti kalau betul-betul sudah mau tidur. Ya, mereka masih mau aktif dan kita pernah lewati umur-umur itu. Di bawah 10 tahun atau belasan tahun, di bawah 20 tahun, 25 tahun itu masih semangat energik sekali gitu ya. Mereka masih tidak mengenal ada beban hidup. Mereka tidak masih merasakan, oh nanti kalau saya kurang tidur nanti bagaimana besok. Itu beban-beban orang di atas 35 tahun, 40 tahun itu. Kalau yang masih ini nggak ada beban mereka. Apalagi masih ditanggung sama orang tuanya. Sama sekali nggak ada beban. Karena nggak ada beban hidup. Nah ini potensi mereka sangat besar. Jadi jangan dilalaikan. Makanya mereka banyak lari ke handphone, sibuk dengan media karena tidak disibukkan. Sibukkan, padatkan jadwal mereka dengan hal-hal positif. Selain pendidikan ilmu, juga keterampilan fisik. Nah itu penting ya. Jadi olahraga pun tentu kita awasi, tetapi kita masuk kepada olahraga-olahraga yang memungkinkan gitu ya. Kalau Allah berikan kemudahan misalnya bisa belajar memanah, bisa menunggangi kuda, tapi di tempat-tempat yang aman, apalagi kalau untuk anak perempuan, maka nggak ada masalah. Itu satu hal yang positif gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih gambaran yang bisa kita ambil. Karena dukungan Nabi SAW sini berarti menandakan sebuah hukum ya. Nabi mendukung umatnya dan 2 suku yang sedang bertanding di sini. Berarti Nabi ini menjadi sebuah hukum bagi kita. Berarti semua pemimpin harusnya mendukung kegiatan positif masyarakatnya. Orang tua pun begitu mendukung anak-anaknya gitu ya. Kan ibu-ibu juga mendukung suaminya, suami mendukung istrinya. Selama itu hal positif dan tidak menggugurkan kewajiban, gitu ya. Nah itu poin penting untuk kita garis bawahi, gitu ya. Di sini juga bisa diambil benang merahnya penting. Kalau mau menjaga fisik tentunya berarti kita menjaga juga suplai makanan, ya. Jadi harus hati-hati, jangan terledor dengan masalah makanan-makanan ini. Asal makan saja, nggak masalah lah, gitu ya.
Mau dibilang makanan itu kelebihan gula, berarti tidak peduli, jangan ya. Karena memang menjaga jasad itu bagian daripada syariat. Menjaga jasad bagian daripada syariat. Jadi nggak boleh orang makan sembarangan semaunya. Lalu berpikir sudahlah saya sehat-sehat saja. Atau maaf orang merokok atau orang lakukan banyak hal-hal yang negatif dengan alasan ini nggak apa-apa. Padahal sebenarnya tidak boleh. Ya, kenapa jenazah itu pada saat meninggal masih dimandikan, dikasih kain kafan, dipakein wangi-wangian, padahal dia sudah meninggal akan dimakan tanah jasadnya, gitu kan? Karena memang dikembalikan kepada Allah itu pinjaman, dikembalikan kepada Allah dalam kondisi dia bersih dan baik, gitu ya. Makanya menjaga jasad karena kita tahu itu adalah titipan dari Allah, bagian daripada ibadah, bisa mendapatkan pahala. Ya, kami kalau kadang-kadang lagi olahraga dan sempat live di lapangan olahraga, saya sering sampaikan itu. Kalau menjaga jasad bagian daripada ibadah. Karena Nabi SAW bilang, dan sesungguhnya pada jasadmu ada haknya. Nah, itu istirahat yang cukup, makanan yang sehat, kemudian berolahraga yang cukup. Itu bagian juga hal yang harus diperhatikan, gitu ya. Jadi jangan dilalaikan masalah-masalah seperti ini. Dan ini sebenarnya membahas olahraga, gitu ya. Bagian daripada itu. Baik, itu bagian yang kedua, pelajaran kedua yang bisa diambil. Yang pertama kedudukan Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah pentingnya seorang pemimpin atau seorang wali, di sini posisi orang tua atau pasangan suami istri saling mendukung kegiatan positif. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang pemimpin berpihak pada semua. Ya, di sini diambil daripada waktu Nabi SAW, sebenarnya niatnya beliau baik, beliau bilang, ayo tanding, saya sama suku ini. Tujuannya Nabi hanya motivasi, tapi ternyata rivalnya malah merasa sebagai masyarakat, gimana ya kalau Nabi di sana, gimana caranya kita menang? Karena mereka tahu Nabi itu punya kelebihan fisik, ya. Semua nabi-nabi itu diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Semua nabi-nabi, begitu disebutkan dalam riwayat, untuk membela agama Allah. Jadi cari laki-laki yang terkuat di muka bumi ini, maka semua nabi 10 kali lipat dari itu. Bukan dibandingkan kekuatan kita, tapi kekuatan laki-laki yang terkuat di muka bumi dikali 10. Gitu. Makanya waktu Nabi Musa alaihissalam pergi ke negeri Madian, kemudian ada satu sumur ditutup dengan batu yang bisa angkat batu itu 10 orang laki-laki, sudah ditutup, dan ada 2 anak perempuannya Syuaib alaihissalam mau ambil air nggak bisa, mana Nabi Musa angkat sendiri batu itu. Ya. Dengan kekuatan yang Allah berikan. Nah, seperti itulah kurang lebih gambarannya. Makanya mereka bilang, bagaimana kami bisa menang ya Rasulullah? Anda bersama mereka. Satu sisi memang Anda punya kelebihan fisik yang luar biasa, ya. Nabi itu nggak pernah terkalahkan. Ya. Kalau ingat pernah saya ceritakan waktu beliau ditantang oleh Ruqanah, salah satu pegulat terkenal di Jazirah Arab, badannya kekar, tidak pernah kalah, hidupnya dari gulat. Selalu dia tantang suku-suku Arab yang ada. Kalau dia tantang gulat, kepala sukunya, kalau dia kalah, dia mengabdi pada mereka. Kalau dia menang, dia bisa minta apa saja. Makanya dia pernah datang sama Quraisy, lalu mengatakan, hai Quraisy, mau nggak saya permalukan Muhammad untuk kalian? Kata mereka, tentu saja. Dan mereka kenal siapa Ruqanah, pegulat yang terkenal. Dia bilang, apa yang kalian bayar kepada saya kalau saya berhasil mempermalukan Muhammad? Maksudnya menantang dia gulat lalu dia kalah gitu. Lalu kata Quraisy, apa saja yang kau minta? Dan Ruqanah ini orangnya macam-macam minta, bisa minta istri orang, minta anak orang, ya minta bukan cuma harta. Iya, memang masa begitu di masa itu ya. Di masa itu jadi dia bisa minta apa saja, yang apa yang dia mau. Jadi dijadikan sebagai sumber income-nya. Maka setelah Quraisy menjamin itu, dia pun melihat Nabi SAW lagi tawaf dan dia mengatakan, hai Muhammad, apa kau mau saya beriman? Kata Nabi SAW, iya tentu saja. Dia bilang, kalau gitu lawan saya. Kalau kau berhasil mengalahkan saya akan beriman. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus akan memberikan apapun yang saya inginkan. Maka kata Nabi SAW, baiklah. Dia kaget waktu Nabi menerima tantangan itu. Dibuatlah lingkaran sebagai ring, lalu bertanding, Ruqanah kalah sama Nabi SAW. Dalam hanya beberapa kali gerakan kalah. Dan ini pegulat nomor 1 di Jazirah Arab. Enggak ada orang yang bisa mengalahkan dia. Tapi Ruqanah kaget, ternyata Nabi SAW kalahkan. Dia pertama tidak terima, terus dia berdiri lagi, dia mau tanding lagi, Nabi kalahkan lagi, begitu seterusnya. Sampai 3 kali dia mengaku kalah. Tapi dia bilang, saya tidak akan beriman Muhammad sampai pohon ini bersyahadat. Dia tunjuk pohon. Dan kuasa Allah ini pernah kami jelaskan dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW, pohon itu bersyahadat. Ya, didengar oleh Ruqanah dan orang-orang Quraisy. Tapi mereka memang dasarnya mau kafir. Mereka nggak mau beriman. Mereka masih menganggap itu sihir dan segala macam gitu. Nah seperti itulah.
Jadi memang di sini perlunya pemimpin itu mendukung semuanya. Nabi SAW di sini setelah ada yang mengatakan kami nggak mungkin menang kalau anda bersama mereka karena kekuatan fisik Nabi, posisinya sebagai Nabi juga dan sebagai juga umat nggak mungkin itu kan. Ini siapa ini Nabi? Nggak mungkin kami mau nanding lawan Nabi, itu nggak mungkin. Secara adab pun tata krama gitu ya. Maka Nabi SAW akhirnya mendukung semuanya, memberikan dukungan. Ini pelajaran itu ya. Bagaimana pemimpin harus mendukung semua pihak dari masyarakatnya. Baik, kita masuk hadits nomor 3, masih di bab yang sama tentunya. Dan ini hadisnya ada 16 hadis, banyak sekali berhubungan dengan masalah anjuran memanah ini ya. Hadits nomor 3 dengan sanad sahih urutan 1281 dari awal belajar berbunyi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan dia memarfu'kannya. Masih ingat kata marfu'? Marfu' maksudnya sampai ke Nabi. Ya, disampaikan langsung ke Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum birramyu fa innahu khairu aw min khairi lahwikum." Hendaklah kalian belajar memanah, berarti semua laki-laki dan perempuan ya. Karena sesungguhnya memanah itu sebaik-baik atau termasuk sebaik-baik permainan kalian. Ya, itu yang paling bagus keterampilan yang kalian kuasai, gitu ya. Ini Nabi SAW sebutkan dan tidak digabungkan dengan olahraga yang lain, hanya memanah yang disebutkan. Hadis ini diriwayatkan Al-Bazzar dan juga At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat, namun dia mengatakan dalam riwayatnya fa innahu min khairi la'ibikum. Karena sungguhnya ia adalah merupakan permainan terbaik kalian. Diriwayatkan dengan sanad jayyid lagi kuat. Jayyid itu digaris miringi bagian-bagian bukunya artinya bagus. Riwayatnya bisa diterima, ya. Riwayatnya bisa diterima. Baik, dari riwayat ini kita ambil pelajaran. Yang pertama adanya anjuran untuk belajar memanah, mirip dengan judul bab kita. Baik laki-laki ataupun perempuan itu ya. Mungkin tidak ada salahnya kalau yang masih punya anak-anak kecil diberikan mainan daripada boneka-boneka, beliin aja panahan-panahan. Ya, itu termasuk yang tidak menyakitkan gitu ya. Sesuatu yang positif saja, kita latih mereka dari kecil gitu ya. Itu satu hal yang boleh. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya bolehnya dalam Islam kita bermain. Ya, meluangkan waktu untuk refreshing gitu ya, selama bukan haram. Ini juga sejalan dengan sabda Nabi SAW kepada penduduk Madinah. Mereka sebelum ada Islam, mereka sering mengadakan hari raya di mana mereka bermain-main. Maksudnya orang aktivitasnya umum. Orang berolahraga, ada yang jalan-jalan, segala macam itu gitu. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk kalian 2 hari raya kalian yang kalian boleh melakukan hal tersebut, Idul Adha dan Idul Fitri, gitu kan. Nah, ini artinya boleh orang meluangkan waktu untuk itu, jalan-jalan keluarga, suami istri jalan, tidak ada zikir, tidak ada apa, tapi lagi jalan saja, refreshing, menghirup udara, itu nggak ada masalah. Orang jalan di mall, bukan untuk buang-buang waktu, mungkin dia jalan untuk melihat mungkin ada kebutuhan, tapi memang kalau memang di situ ada hal yang sifatnya masuk ke pintu ini, ya, bukan juga tiap hari berarti. Ya, ada orang begitu buka mall sampai tutup dia di mall terus. Nah, ini bukan lagi refreshing ini ya. Ini cuma buang-buang waktu saja gitu kan. Apalagi Ramadan ya. Kenapa Bu ke mall ini mau buka puasa? Baru jam 10 pagi. Buka puasa jam 6 sore gitu ya. Maksudnya kita harus meletakkan pada tempatnya. Jadi boleh saja refreshing itu tapi pada tempatnya. Itu diambil dari potongan sesungguhnya memanah itu sebaik-baik permainan kalian. Ya, di situ. Jadi walaupun kita banyak mengambil waktu, kita meningkatkan skill kita di situ, ya, fokus dan segala itu tetap positif, itu tetap baik. Baik, hadits nomor 4 dengan sanad sahih urutan 1280 dari awal belajar berbunyi dari Atha bin Abu Rabah rahimahullah. Ini seorang ulama tabi'in di Mekah. Beliau berkata, "Ra'aitu Jabir bin Abdullah wa Jabir bin Umair al-Ansari yarmiyan. فمل أحدهما فجلس فقال له الآخر كسلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو إلا 4 خصال مشي الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه وملاءبة أهله وتعليم السباحة." Kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, ini seorang ulama tabi'in yang masyhur di Mekah ya, rujukan orang-orang kaum muslimin di masa itu, muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau menukil mengatakan, aku pernah melihat, maksudnya dengan mata kepalaku sendiri, Jabir bin Abdullah.
Ini salah satu sahabat Nabi, namanya Jabir, perawi hadis yang cukup banyak meriwayatkan hadis. Abdullah ayahnya namanya Abdullah bin Haram. Ini orang yang pertama mati syahid di perang Uhud. Abdullah bin Haram. Pernah kita ceritakan kisahnya ya. Jabir bin Abdullah pernah berlatih memanah bersama dengan satu orang lagi namanya Jabir bin Umair al-Ansari. Mereka berdua sedang memanah dan Atha melihat itu. Lalu salah satu dari keduanya bosan dan duduk, jenuh, gitu ya. Yang lain berkata kepadanya, kenapa kamu malas? Udah malas nih, udah bosan dengan memanah. Kemungkinan besar yang berkata adalah Jabir bin Abdullah kepada Jabir bin Umair, karena Jabir bin Abdullah banyak meriwayatkan hadis, itu ya. Lalu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu yang tidak terdapat zikrullahi azza wa jal adalah perbuatan sia-sia atau kelalaian, kecuali 4 hal. Perjalanan seseorang di antara 2 sasaran panah atau nembak, kemudian melatih kudanya, bersendak gurau dengan istrinya, dan mengajarkan renang. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad jayyid. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita, langsung saja kita ambil sekaligus syarah atau penjelasan hadis. Yang pertama, kedudukan Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Ini seorang ulama yang sangat masyhur. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu bagaimana digambarkan oleh orang sezamannya tentang fisiknya, tapi itu bukan niat menjatuhkan, justru untuk memuliakan beliau. Atha bin Abi Rabah ini adalah orang yang sangat kurus, pincang kaki kanannya, buta mata kanannya, badannya berkulit hitam, rambutnya keriting-keriting kecil. Ya. Dia bekas budak, ya, mantan budak dibebaskan oleh majikannya. Tapi yang memuliakan dia justru karena dia belajar agama Islam. Dia terus belajar agama Islam dari pagi sampai sore, dia berikan hak majikannya waktu itu. Setelah itu dia izin, dia pergi ke masjid, di Masjid Haram lalu belajar dari para ulama sampai menjadi ulamanya kaum muslimin. Setelah menjadi ulama, orang tidak lihat lagi fisiknya. Udah nggak lihat lagi fisiknya. Orang terus belajar dengan dia, dan setelah tuannya atau majikannya seorang ibu di Mekah waktu itu lihat begitu solehnya dia dan banyaknya kaum muslimin yang bertanya hukum kepadanya, maka dia pun membebaskan Atha. Dia mengatakan, saya bebaskan kamu karena Allah dan untuk kaum muslimin. Setelah itu Atha menjadikan Masjid Haram 10 tahun ya sebagai rumahnya. Terus belajar sampai dia terus menjadi ulama muslimin dan diakui oleh para sahabat ilmunya. Makanya pernah waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ulamanya para sahabat datang ke Mekah, orang-orang Mekah pada ngerumunin Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab, ulama besar sahabat gitu ya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sungguh heran kalian wahai penduduk Mekah, kalian datang menanyakan fatwa kepadaku sementara di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah. Maksudnya ngapain tanya ke saya? Itu ada Atha ulama kalian. Karena tingginya kedudukan dia sebagai orang yang berilmu gitu ya. Dan Atha ini Allah berikan 100 tahun umur, 70 kali dia haji. Di 70 tahun itu haji ya. Dan ini menandakan memang adanya anjuran untuk mengulang-ulangi haji itu. Ini ulama sangat besar sekali. Dan saya sudah pernah sampaikan di YouTube beberapa kisah tentang Atha bin Abi Rabah. Nanti insya Allah ada kajian khusus setelah serial sahabat. Nanti kami selesaikan di Blok M insya Allah. Ini sudah di serial di jilid 4 sudah akan selesai. Kami akan pindah ke sahabiat Nabi perempuan, baru kami pindah ke tabi'in. Nah di antara tabi'in akan dibahas insya Allah tentang biografi beliau ya. Bagaimana kita jelaskan panjang lebar dan bagaimana dia walaupun kondisinya mantan budak, fisiknya kurang, tapi karena keimanan dan ilmunya sangat dalam, maka dia tidak peduli walaupun harus menghadapi raja-raja ya dengan memberikan nasihat. Di antaranya pernah ketemu sama Hisham bin Abdul Malik Khalifah gitu ya. Atha bin Abi Rabah ini dia pergi dari Mekah menuju ke negeri Syam di Damaskus, ibu kota Syria. Jauh sekali. Orang kalau itu waktu itu kalau naik kuda kecepatan tinggi dan laki-laki kuat itu butuh 1 bulan perjalanan, 1 bulan. Jadi dia jalan pakai keledainya dia dan keledai yang sudah sangat tua, bisa berbulan-bulan baru sampai ke negeri Syam. Nggak ada pengawal, nggak ada siapa-siapa gitu. Bajunya juga biasa-biasa saja, lusuh, imamahnya besar. Itu digambarkan oleh Atha al-Khurasani. Ada seorang ulama juga dari negeri Khurasan, Iran dan Irak sekarang. Itu namanya Atha al-Khurasani. Ini orang kaya. Seorang alim tapi orang kaya. Dia punya kereta kencana. Kalau kita sekarang mungkin punya mobil mewah gitu ya. Pas dia tiba di istana khalifah di Syam, Atha bin Abi Rabah tiba juga dengan keledainya. Maka Atha al-Khurasani turun dari
kereta kencananya biasanya ada pendamping-pendamping pengawalnya, dia tinggalkan semua lalu dia pergi salaman dan mencium kepalanya Atha bin Abi Rabah. Maka anaknya Atha Al-Khurasani cerita begini, dia bilang, ayah, siapa orang ini? Saya belum pernah lihat orang seburuk itu penampilannya. Karena dia lihat pakai keledai, nunggangi keledai, datang ke istana raja. Bajunya kelihatan lusuh, udah tua, imamannya besar di kepala, kulitnya hitam, badannya kurus, kakinya pincang. Oh, banyak sekali hal yang anaknya atau Khurasani nilai, siapa orang ini? Saya belum pernah lihat orang seburuk ini penampilannya. Baru digambarkan dalam kisah itu pun, keledainya itu pelanahnya, untuk naik ke atas pelanahnya itu dia pakai kayu yang tua. Orang biasa pakai besi, ini pakai kayu yang tua. Jadi saking susah hidupnya itu. Lalu kata ayahnya Atha Al-Khurasani, kalau kau tidak kenal orang jangan kau bicara. Itu adalah Atha bin Abi Rabah. Nah waktu disebut namanya anak Atha Al-Khurasani langsung kaget. Apakah itu Atha bin Abi Rabah, ulama muslimin? Jadi Atha bin Abi Rabah ini dapat julukan alimnya ulama. Jadi ulama-ulama masa itu belajar dari beliau. Itu kemuliaan ilmu itu luar biasa. Meninggikan derajat orang walaupun fisiknya kurang gitu ya. Itu luar biasa. Maka kata Al-Khurasani, dia bilang saya masuk sama-sama Atha bin Abi Rabah ke istana. Nah setelah keluar, anaknya tanya, apa kejadiannya di dalam? Tolong ceritakan kepadaku ayah. Kata Atha Al-Khurasani, demi Allah, kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, saya nggak diizinkan masuk ke istana. Jadi walaupun saya ulama juga, terkenal orang punya jabatan, saya tidak bisa masuk ini ke istana. Tapi dia dimasukkan. Dan perlu kamu tahu perlu kamu tahu, ini Atha Al-Khurasani bilang sama anaknya, perlu kamu tahu, begitu pintu gerbang kami ketuk, dibuka oleh pengawal. Begitu dibuka, Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Muslimin, lihat dari singgasananya yang datang Atha bin Abi Rabah, dia datang, dia berdiri. Biasanya Khalifah itu didatangi, gitu kan? Ini dia berdiri, dia datang, kemudian dia sambut Atha bin Abi Rabah dari depan pintu, dan dia persilahkan saya duduk sebagai tamu-tamu umumnya. Di kiri kanan menuju ke singgasana raja itu ada kursi-kursi buat tamu, bagus, mewah, tapi di situ ditaruh Atha Al-Khurasani. Tapi Atha bin Abi Rabah dipegang tangannya oleh khalifah lalu dikatakan hahuna Aba Muhammad, ay kesini ayahnya Muhammad. Terus dipegang tangannya sampai duduk bersama khalifah di singgasananya. Dalam kondisi bajunya lusuh begitu, penampilannya begitu, tapi karena ilmu mulia sekali dia duduk di sebelah khalifah. Lalu setelah tanya kabar segala macam, Hisham mulai bertanya, apakah anda punya hajat? Kata Atha bin Abi Rabah, iya, saya punya hajat wahai Amir Mukminin. Lalu dia mengatakan, Khalifah Hisham mengatakan, apa hajat anda? Dia bilang yang pertama, penduduk Mekah adalah tetangga Allah dan penduduk Madinah adalah tetangga Rasulullah. Dari perkataan beliau inilah pernah saya jelaskan di beberapa kelas hadis kami yang lain. Kalau definisi tetangga itu ada yang mengatakan rumah terdekat, ada yang mengatakan 40 rumah, ada yang mengatakan satu kota. Nah di antara pendapat satu kota itu perkataan Atha bin Abi Rabah. Dia mengatakan penduduk Mekah semuanya tetangganya Allah. Karena ada Ka'bah rumah Allah, semua itu tetangga Allah itu. Di Madinah, penduduk Madinah tetangga Rasulullah. Karena walaupun Rasulullah sudah meninggal, beliau dikubur di rumahnya Aisyah. Itu rumah beliau. Seluruh penduduk Madinah adalah tetangga Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah wahai Amir Mukminin, atayah mereka belum sampai. Tahu atayah enggak? Belum tahu. Ataya itu di masa pemerintahan Islam dulu dikeluarkan APBN kalau kita sekarang ya, biaya pemerintah rutin dikeluarkan, kelebihan daripada pendapatan negara dibagi rata kepada masyarakat. Jadi masa dulu tuh orang tidak bayar pajak, tapi kita yang dibayar oleh pemerintah. Itu masa dulu, namanya ataya. Ya, ataya ini ada sendiri babnya, bahasan dalam buku fikih ya. Jadi pemerintah Islam mengelola hasil negara itu, kemudian digunakan untuk kebutuhan dasar ke negara, termasuk gaji pemerintah, lebihnya dibagi kepada masyarakat. Kaya atau miskin dapat semua, gitu. Itu diberikan, sebab mereka hidup di tanah itu. Nah seperti itulah, yang kelola adalah pemerintah. Maka kata Atha bin Abi Rabah, wahai Amir Mukminin, penduduk Mekah tetangga Allah, penduduk Madinah tetangga Rasulullah, ataya mereka terlambat tahun ini. Anda belum kasih hak mereka. Maka kata Hisham, wahai gulam itu kayak sekretaris, catat, segera jalankan, berikan penduduk Mekah dan Madinah. Ada hajat lain enggak? Kata Atha bin Abi Rabah, ada. Para mujahidin yang membela negara kita, ya, membela agama kita, mempertahankan kerajaan kalian. Karena dengan ada mujahid yang ada di perbatasan, prajurit-prajurit ini
maka kerajaan juga terjaga, Islam terjaga gitu kan. Mereka belum disampai gajinya. Ada yang mengeluh pada saya gaji mereka belum dikasih, maka segera kasihkan. Maka kemudian Hisham mengatakan kepada sekretaris, catat itu. Ada lagi enggak? Ada, disebutkan. Kurang lebih ada 9 atau 10 hajat, semuanya hajat muslimin. Enggak ada satupun hajat dia. Satupun tidak ada. Semua itu muslimin. Apa saja masalah umat Islam semua dilaporkan sama khalifah, karena khalifah mungkin belum tahu. Masa dulu kan belum ada handphone, enggak bisa orang ngomong. Harus datang ngobrol nih. Nah setelah selesai, baru Hisham masih mengatakan, ada enggak hajat lain? Kata Atha, ada ya Amir Mukminin. Ada, dan lebih penting dari semua apa yang saya sampaikan. Kata Hisham, apa itu? Maka Atha bin Abi Rabah, kata Atha al-Khurasani yang menceritakan, berdiri di depan khalifah lalu mengatakan, wahai Amir Mukminin, ketahuilah Anda lahir sendiri. Anda juga berbuat amal sendirian. Ini baik atau buruk Anda yang pilih perbuatan itu selama hidup. Anda juga akan mati sendiri. Anda pun akan dibangkitkan sendiri. Ketahuilah Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini semua ini di sekitar Anda nih, prajurit-prajurit, pengawal-pengawal, istana, dayang-dayang, permadani, semua ini tidak akan bermanfaat bagi Anda. Maka kemudian Hisham pun tersentuh, dia menangis. Khalifah itu menangis. Sambil dia pegang tongkatnya dan dia pukulkan ke karpetnya, mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah balas Anda kebaikan. Lalu kata Atha al-Khurasani, demi Allah Atha bin Abi Rabah keluar dari istana Hisham tidak minum seteguk air pun. Nah, orang sekarang datang ke istana presiden atau gubernur, makan, minum, dia nggak penting. Hajat muslimin sudah sampai, selesai, pergi. Ini hidupnya untuk akhirat, nggak ada lagi. Kata Atha al-Khurasani, demi Allah Atha bin Abi Rabah keluar dari istana Hisham, Amir Mukminin, tidak teguk air pun. Keluar, udah dia mau kembali ke Mekah, gitu kan? Dia kembali ke Mekah. Nah itu seperti itu cerita. Ini salah satu dari cerita beliau. Kalau Bapak Ibu ketik tentang kisah atau berubah, banyak 1000 mungkin kisah yang unik-unik berhubungan dengan masalah ini. Baik itu dengan pemimpin-pemimpin negara, baik itu dengan para ulama-ulama yang selevel dengan beliau atau umumnya kaum muslimin. Nah, Atha bin Abi Rabah ini menceritakan kepada kita, makanya kita jadikan sebagai keutamaan beliau. Jadi faedah pertama hadis, kedudukan Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Ini ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian harus perhatikan ya, pendidikan anak itu penting. Nah, terutama pendidikan agama, jangan dianggap remeh. Ya. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah pemerintah kita pendidikan agama cuma sejam seminggu atau 2 jam seminggu, ini aduh kecil sekali. Ya, sayang sekali. Yang lebih parah lagi kadang-kadang kalau tidak lulus agama dibantu. Ya. Kalau tidak lulus matematika tidak lulus. Nah ini jadi masalah ya. Anak-anak tidak peduli dengan masalah ini. Bukan kita salahkan ya, tapi fakta lapangannya ada seperti itu yang harusnya jadi bahan introspeksi gitu ya. Harusnya diperbaikin masalah ini. Baik, selanjutnya pelajaran yang kedua adalah bagaimana para sahabat menjaga ya anjuran-anjuran dan ajaran Nabi SAW. Di sini Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair al-Ansari dua-duanya memanah, bertanding memanah ya. Jadi di sini karena menjaga perintah Nabi SAW. Berarti memang bagaimana mereka kental sekali menjaga perintah-perintah Nabi SAW. Dan harusnya setiap muslim dan keluarga muslim peduli dengan masalah-masalah seperti ini. Pelajaran yang ketiga, perlunya seorang muslim menasehatin muslim yang lain bila dia sudah malas beribadah. Misal ibu dan bapak punya teman dulu selalu sholat duha, sekarang sudah tidak. Atau dulu hadir majelis ilmu, sekarang sudah tidak. Nasehatin dia. Ya, jangan biarkan pada saat syaitan memegang tangannya menuju kepada kesesatan dan kelalaian kita biarkan. Enggak. Ya udah terserah, dia mau sesat terserah, dia mau jauh terserah. Enggak. Tanya. Salah satu tradisi Nabi Muhammad SAW itu kalau beliau habis sholat, beliau balik melihat ke saf dan beliau hafal sahabat sampai lalu nanya, mana si fulan? Mana si fulan? Nabi tanya, di absen. Ditanya begitu ya. Kita bukan berarti mengabsen teman-teman kita, tapi minimal yang kita kenal gitu ya. Kalau selama ini dia sudah baik, kenapa dia nggak hadir? Tanyain kabarnya. Di masa Nabi SAW kalau ternyata tidak ada yang tahu beritanya nih, misalnya tidak ada yang tahu, nggak tahu ya Rasulullah, maka beliau bilang siapa tetangganya? Ada yang ke tangan sana saya, coba cek, beritahukan kepada kami. Kalau ada yang mengatakan sakit ya Rasulullah, langsung Nabi ajak sahabat menjenguk. Jadi kehidupan itu sangat luar biasa ya, sama muslim saling menjaga gitu ya. Jadi harusnya kita peduli masalah itu. Makanya di sini Jabir bin Abdullah menasihati Jabir bin Umair pada saat dia sudah malas memanah. Kenapa kamu malas? Saya sampaikan kepada kamu kembali ya, Rasulullah bersabda begini. Nah, disampaikan untuk sebagai motivasi.
Nanti kalau masalah dia terima tidak terima nasihat itu tuh urusan nanti. Yang penting kita sudah ingatkan. Ya, kalau teman kita saja begitu, apalagi pasangan hidup, ya, suami, istri, anak, pembantu, orang-orang terdekat, ini harusnya kita selalu punya perhatian khusus, ya. Dan dalam mengajak orang berbuat kebaikan, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah kamu di jalan Tuhan Muhammad dengan hikmah. Hikmah itu bijaksana. Harus tahu waktu, tempat, kapan kita berbicara, retorika yang kita gunakan, ya. Ibu-ibu orang menasihatin suaminya dengan santun, dengan ramah, gitu ya. Tidak menghardik, tidak menggurui, gitu ya. Tapi kesannya menanyakan sarannya, gitu kan. Misalnya, kapan-kapan kita sholat malam sama-sama sama anak-anak, yuk kapan bisa nanti tolong disampaikan ya, gitu ya. Walaupun sebenarnya kita tahu suami kita nggak pernah sholat malam, ya. Tapi kita bisa membahasakan, atau kapan-kapan bisa imami saya ya, sholat gitu ya. Dan habis sholat mengimami, ibu coba puji dia, berikan dia support. Nah itu salah satu hal positif. Mungkin selama ini sholatnya masih jarang, tapi mungkin itu bisa membantu dia. Begitu juga dengan anak-anak, membiasakan komunikasi dan seterusnya. Ini termasuk hal yang masuk dalam masalah bahasan kita tadi gitu ya. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang sekitar kita, teman-teman dan seterusnya. Pelajaran yang keempat, ya ini adalah peringatan pertama Nabi SAW yang disampaikan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada 4 perkara ya tidak akan dihitung sia-sia. Maksudnya walaupun kita banyak menghabiskan waktu untuk itu. Walaupun banyak menghabiskan waktu untuk itu. Ini pelajaran keempat ya. Yaitu yang pertama ini masalah memanah. Ya. Karena dikatakan di situ adalah perjalanan seseorang di antara 2 sasaran panah. Maksudnya orang biasanya kalau habis mana, anak panahnya habis kan dia pergi lagi ke tempat anak panahnya itu dicabutin lagi, dia kembali lagi. Nah itu dianggap tidak akan sia-sia, ada pahalanya. Ya, ini berarti menunjukkan keutamaan orang memanah. Ini pelajaran keempat dari hadis kita itu ya. Dan ini menjadi saksi bahasan. Pelajaran yang kelima adalah hal kedua yang tidak masuk dalam sia-sia, yaitu ya berlatih kuda. Nah, biasanya ada orang yang masya Allah Allah berikan kelebihan, dia menggabungkan keduanya. Sudah belajar mana, belajar kuda juga ya, itu sambil berkuda bisa memanah, itu satu hal yang baik sekali gitu ya. Nah ini juga masuk dalamnya. Tentu kuda juga ini sudah pernah kita bahas di bab sebelumnya ya. Orang yang pelihara tambat kuda di jalan Allah, bahkan kotoran kuda itu jadi pahala buat dia, makanan yang dimakan jadi pahala buat dia. Masih ingat gak? Allahu a'lam. Ini rupanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ini ya. Ada di bab-bab sebelumnya tentang masalah keutamaan kuda kalau masih ingat ya. Ya. Itu saya coba cek kembali. Saya juga lupa bab berapa tapi hadisnya saya ingat semua. Iya. Hadisnya teringat, kalau babnya memang saya lupa. Dan seorang mukmin jujur apa adanya. Memang kalau babnya saya lupa sekarang, tapi itu ada di bab nomor 4, anjuran menambat kuda yang dipersiapkan untuk kepentingan jihad. Bukan untuk riya, bukan untuk popularitas, tentang keutamaannya, anjuran berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengannya, dan larangan memotong rambut kepalanya karena badannya terdapat kebaikan dan keberkahan. Itu banyak sekali, ada belasan hadis ya berhubungan dengan masalah itu ya. Kurang lebih di bab nomor 4 itu ada disebutkan oleh beliau 15 buah hadis tentang keutamaan kuda-kuda kalau dipelihara. Nah itu termasuk. Baik, pelajaran yang keenam yang bisa diambil adalah termasuk hal yang tidak sia-sia bercandanya suami istri. Ya, ya ini ngobrol, bercanda, ya walaupun semalam suntuk orang begadang misalnya. Nah, ini juga banyak luput dari keluarga-keluarga kaum muslimin. Ya, kadang-kadang mereka selalu bawanya tegang aja, emosi aja. Ini bagian dari syaitan. Lah betul ini, bagian dari syaitan. Harusnya seorang suami itu kalau masuk ke dalam rumah, semua beban pekerjaannya sudah ditaruh depan pintu, dia harus menjadi figur baru. Makanya kata Umar radhiyallahu anhu, kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang sedang menunggu mangsanya. Bekerja serius, cari nafkah, sholat berjamaah, jihad, pokoknya serius. Tapi kalau sudah di rumah berubah jadi figur yang berbeda. Dalam riwayat lain Umar mengatakan, kami kalau tiba ke dalam rumah kami seperti anak kecil. Jadi memang bercanda gitu ya, saatnya bercanda. Istri pun sama. Dengan kepenatan dia di rumah, urus anak, bersihin rumah, tapi begitu suami datang udah selesai urusannya. Ini sudah jadi periang, wanita yang menghibur suaminya, hilang semua hal-hal yang itu. Dan saatnya untuk meluangkan waktu berduaan gitu ya.
Nah itu mula'aba namanya. Orang bercanda, orang yang bercumbuan, bercengkrama, ini semua bagian daripada hal yang harus jadi perhatian khusus. Karena kalau orang perbaikin ini, semua rumah tangganya baik. Kalau ini rusak-rusak semua, gitu kan. Yang sering mendatangkan keributan, ya kerancuan itu adalah syaitan, supaya rumah tangga itu kacau, supaya sangka buruk dan segala macam. Serahkan saja masalah-masalah pasangan kita kepada Allah. Yang kita tidak tahu nggak usah kita cari tahu. Ada Tuhan yang mengawasi, ada malaikat yang mengawasi. Makanya sering saya bilang nggak usah mengambil tugasnya malaikat, ya. Sibuk periksa-periksa handphone, cari tahu ini, curiga itu, nggak usah. Tugas saya sebagai suami dan tugas ibu sebagai istri hanya sampai ajal datang. Jadilah pasangan terbaik karena Allah. Allah menilainya. Saya bilang sama istri saya sama kamu ini seibarat pegawai di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Pemiliknya Allah. Saya jalankan tugas baik sebagai suami dan kamu jalankan baik sebagai istri, maka kita akan dapat gaji. Makin rajin kita bekerja, makin maksimal kita lakukan tugas kita masing-masing, makin keberkahan ada. Udah buangkan semua itu, was-was syaitan, curiga, su'dzon, dendam, marah, itu hilangkan saja. Bukan berarti orang tidak boleh marah dalam rumah tangga. Nabi SAW pernah marah, tapi marahnya hanya kalau terjadi pelanggaran agama. Bukan berarti orang tidak boleh cemburu, tapi cemburu kalau terjadi pelanggaran agama saja. Itu saja. Kalau pasangan berbuat hal yang haram, itu lain. Kita boleh cemburu karena Allah. Tapi cemburu sama mertua, cemburu sama ipar, ini dari syaitan. Gak ada urusannya cemburu buta ini. Sampai akhirnya pasangannya berdiri di tembok pun, kenapa kau berdiri di sana? Pasti kau punya kenangan. Ini semua syaitan. Lah iya. Tembok pun dicurigai, pohon dicurigai, segala macam dicurigai. Orang seperti ini, jangan pikir pasangan Anda akan betah sama Anda. Pasti orang tidak betah. Karena semuanya serba salah gerak-geriknya orang, gitu kan? Tugas kita menjadi pasangan, bukan pengawas, ya. Ya. Menikah itu untuk jadi pendamping, pasangan, bukan pengawas. Jadi nggak usah ubah ini statusnya. Karena kalau jadi pengawas, tidak ada orang yang suka diawasi. Ya adanya jadi kaku pasangan kita. Jadi akhirnya mungkin sifat periangnya jadi hilang, supelnya jadi hilang hanya karena ketegangan yang ada. Ya. Jadi nggak perlu. Makanya di poin ini juga perlu digarisbawahi. Bahwasanya bercanda di sini bukan hanya sekedar dia bukan hal yang sia-sia, tapi bagian yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang terakhir yang ketujuh adalah poin yang keempat, belajar berenang, ya. Tapi tentu ada batasan-batasan selama tidak ada yang haram. Bukan berarti Rasulullah suruh berenang lalu ibu pakai baju renang terbuka semuanya di tempat umum sama laki-laki. Ini dari mana? Haram ini, gitu ya. Hati-hati ya, saya lihat juga ini banyak bapak ibu yang sudah pakai jilbab ibu-ibunya, bapak-bapaknya sudah ikut taklim, pas liburan sekolah bawa anaknya ke kolam renang. Pakai jilbab besar, ya suaminya pakai kopiah, tapi depannya perempuan sama laki-laki telanjang di kolam renang. Ini bagaimana ceritanya ini? Ya. Di mana mau cari pahala? Berenangnya sunnah, lihat ininya haram, nggak ketemu. Nggak ketemu itu, nggak balance gitu ya. Tapi kalau Allah mudahkan kita ada kolam renang di rumah, atau mungkin kita bisa sewa satu kolam renang di jam tertentu yang cuma kita sekeluarga, nah gitu-gitu ya. Itu mungkin, atau kita sewa villa, atau waktu kita ke puncak misalnya ada villa bisa disewa gitu ya. Kemudian kita sekeluarga aja itu lain. Nah, itu boleh ditekuni gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud di sini. Jadi berenang juga bagian daripada hal yang dianjurkan. Baik, kita masuk hadits nomor 5 ya. Hadits nomor 5 dengan sanad sahih urutan 1283 dari awal belajar berbunyi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, satuftahu alaikum aradun wa yakfikumullah fala ya'jizu ahadukum an yalhuwa bi ashumihi. Kata Nabi SAW, banyak daerah-daerah akan ditaklukkan untuk kalian dan Allah lah yang mencukupi kalian. Maka janganlah seseorang di antara kalian bersikap malas untuk memainkan panahnya. Diriwayatkan oleh Muslim dan juga selainnya. Dan dari sini kita ambil pelajaran yang pertama, adanya janji dari Nabi SAW kalau Islam akan menang, ya, terus menerus ekspansi wilayah. Itu terjadi memang ya. Setelah Nabi SAW meninggal, itu seluruh Jazirah Arab sudah takluk dengan muslimin, ya. Dari Yaman di selatan sampai wilayah paling dekat dengan negeri Syam, ya, di utara Jazirah Arab semua takluk di tangan kaum muslimin.
Di zaman Abu Bakar menyelesaikan fitnah internal, munculnya nabi-nabi palsu. Di zaman Umar 10 tahun 13 sampai 23 Hijriah ini ekspansi Islam luar biasa. Karena di tahun 15 kaum muslimin dikirim oleh Umar dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid ke negeri Syam, menaklukkan negeri Syam, dan di waktu itulah kunci Masjid Aqsa diterima oleh kaum muslimin. Negeri Syam takluk. Tahun 16-nya pasukan besar dikirim ke Persia dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di masa Umar dan berhasil menaklukkan kerajaan Persia. Dan tahun 20 Hijriah, 3 tahun sebelum Umar meninggal, Umar mengutus Amr bin As radhiyallahu anhu majma'in untuk menembus Afrika Utara, tepatnya daerah baratnya Jazirah Arab, ya, Afrika. Maka di situlah terbuka Islam dan akhirnya juga ekspansi ke Spanyol, ya, di beberapa ratus tahun sesudah itu atau beberapa tahun setelah itu. Nah itu contohnya. Jadi memang Islam sampai Nabi SAW sudah janjikan akan tersebar. Kalau di masa kita sekarang bisa kita katakan tidak ada satu negara pun pasti kecuali ada muslimnya. Walaupun mereka minoritas. Berarti sabda Nabi SAW sudah terbukti, banyak daerah akan ditaklukkan. Maksudnya akan ada muslimin di sana, mereka akan menang. Pelajaran yang kedua, bahwasanya memberikan kekuatan umat Islam untuk menang adalah Allah. Artinya, kapan mereka berpegang teguh pada syariat Allah, mereka kembali pada Allah, maka kemenangan di tangan mereka. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama Saudi yang sudah meninggal, beliau mengatakan umat ini tidak akan kembali kepada kejayaannya kecuali mereka kembali kepada apa yang membuat awal umat ini jaya. Maksudnya para sahabat Nabi. Karena mereka berpegang teguh pada Al-Quran, mereka berpegang teguh pada Rasulullah SAW, mereka betul-betul menjaga kemuliaan Islam, mereka bangga dengan itu, maka pada saat itulah Allah berikan kemuliaan. Perlu kita garis bawahi poin penting, ya. Waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kita sekarang berada di tahun 1447 Hijriah. Artinya sudah 1447 tahun lalu Nabi hijrah ke Madinah. Nah tahun 1 Hijriahnya, waktu Nabi SAW hijrah di Madinah, itu Nabi bentuk negara pertama. Negara Islam pertama dengan 3 pondasi: bangun masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi sebagai simbol Islam. Yang kedua, mu'akha, persaudaraan antara pribumi dan pendatang di antara kaum muslimin, muhajirin dan ansar. Dan yang ketiga adalah mu'ahadah, kesepakatan damai dengan orang non muslim. Waktu itu ada orang-orang Yahudi, 3 suku di Madinah, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, agar mereka sama-sama jaga Madinah dan tidak saling ganggu-mengganggu. Nah ini pondasi dasarnya. Setelah itu Nabi SAW mulai membentuk perekonomian, kehidupan sosial, tatanan sosial, kemudian politik, militer. Tapi subhanallah waktu itu ada 2 negara adik kuasa, ada Romawi dan ada Persia. Tapi Nabi tidak pernah pergi ke sana untuk belajar. Nabi bentuk sendiri, perekonomiannya sudah dengan syariat Islam. Ya, halal haramnya sudah dengan Islam, ya. Dan sekarang kita tahu ada dengan ekonomi syariah. Kemudian tatanan sosialnya juga, ya. Menjenguk orang sakit dan segala kegiatan sosial itu, ya, semua itu dengan cara Islam. Politiknya juga sama, militernya juga sama. Jadi pasukan Islam pada saat itu dibentuk, Nabi latih sendiri mereka, belajar sendiri, ya. Jadi tidak ada sama sekali mempelajari dari orang lain. Kalau menambah informasi, ya, ini kita perlu tahu. Jadi umat Islam sebenarnya bisa belajar sendiri dan cukup Allah sebagai pendukung mereka, gitu ya. Maka ini poin penting untuk digarisbawahi. Pelajaran yang ketiga yang terakhir adalah adanya larangan untuk malas bermain bermain panah, ya, setelah menang pun. Ya kalau kayak kita sekarang kan kita aman-aman saja, tidak ada peperangan. Jangan bilang masa mau belajar mana sekarang Ustaz, kan tidak lagi perang. Nah itu keliru itu. Justru orang kalau sudah menang pun, pasukan Islam sudah menang, tetap Nabi bilang jangan tinggalkan panah. Kita harus belajar. Nah, berarti sama dengan kita sekarang. Apa bedanya pasukan Islam sudah menang dan kita sekarang dalam kondisi tenang? Sama aja. Yang di posisinya. Berarti tetap kita dianjurkan untuk belajar gitu. Nah ini penting untuk digarisbawahi. Baik, ini sampai sini insya Allah bahasan kita kurang lebih 5 urutan hadis. Tolong dikasih tanda, kita akan pelajari nanti hadis nomor 6 sampai hadis nomor 13 di kesempatan yang lain insya Allah. Masih berhubungan dengan masalah belajar memanah ini.